Namaku Dimas. Aku nggak pernah percaya yang namanya tumbal, sampai malam itu. Jadi, 3 tahun lalu, desa kami digegerkan sama satu kejadian aneh. Ada seorang lelaki tua, Pak Karjo, yang katanya dukun sakti. Orang-orang sering datang minta pesugihan, minta kaya mendadak, bahkan ada yang pengen usahanya lancar. Tapi syaratnya, harus ada tumbal. Biasanya, orang yang dijadikan tumbal itu orang nggak punya, gelandangan, atau orang yang dianggap nggak penting di desa. Waktu itu, korbannya pemuda seumuran aku, namanya Reno. Nggak ada yang tahu dari mana asalnya. Dia pendatang, kerja serabutan, nggak punya keluarga. Sampai akhirnya, Reno hilang. Mayatnya ditemukan di kebun bambu belakang rumah Pak Karjo. Lehernya ungu kebiruan, tangannya terikat kain kafan. Orang desa bisik-bisik, katanya Reno dijadikan tumbal pesugihan. Dan malam itu, Reno dikubur secara diam-diam, cuma ditutup kain seadanya. Bahkan tali pocongnya, katanya, sengaja nggak diputus. Aku dengar cerita itu dari orang tua di desa. Katanya, kalau tali pocong nggak diputus, arwahnya bakal gentayangan. Tapi aku anggap itu cuma cerita kampung. Sampai akhirnya, malam Jumat Kliwon, aku pulang dari ronda. Jam 2 lewat, pas jalan di depan kebun bambu itu, aku dengar suara. Krak, aku berhenti. Kupikir cuma suara ranting jatuh. Tapi suara itu makin dekat. Kayak ada yang nyeret sesuatu, kain. Srek, srek. Aku nengok ke belakang. Di bawah cahaya remang lampu jalan. Ada sosok berdiri, putih, tinggi, mukanya pucat, matanya kosong. Kain kafan lusuhnya tergeret di tanah. Dan, lehernya, masih terlilit tali yang sama. Itu, pocong. Darahku beku. Aku nggak bisa gerak. Pocong itu cuma berdiri, nggak loncat, tapi seolah melayang pelan ke arahku. Lalu aku dengar suaranya. Giliran, kamu. Aku lari sekencang-kencangnya. Nafasku hampir putus. Tapi suara kain diseret itu, malah makin dekat. Kayak dia ngikutin di belakangku. Sampai di rumah, aku langsung kunci pintu, nutup semua jendela. Badanku gemetar, keringat dingin bercucuran. Tapi, saat aku balik badan, dia ada di depan pintu kamarku. Pocong itu berdiri diam, mukanya pucat, matanya bolong, dan dari sela bibirnya, keluar suara lirih. Aku cuma mau tumbal, pengkhianatnya. Dan saat itu aku sadar, bukan aku yang dicari. Tapi ada seseorang yang dia kejar. Aku teringat, Pak Karjo. Orang yang nyelundupin Reno buat ditumbalin. Orang yang selama ini nggak pernah kena batunya. Besoknya, kabar itu nyebar. Pak Karjo ditemukan tewas di kamarnya. Lehernya membiru,